Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuridullahu liyubayyina lakum. Allah hendak menerangkan kepadamu tentang hukum-hukum syariatnya. Wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum, dan Allah menunjuki kamu jalan-jalan sunnah syariat orang-orang sebelum kamu. Wa yatuba alaikum, dan Allah itu menerima taubatmu. Wallahu alimun hakim, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 26. Bapak Ibu serta anak soleh dan soleha yang kami banggakan, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah kembali dengan izin dan rahmat Allah kita mampu meninggalkan perbandingan kita dan hadir di masjid ini. Tentu Bapak Ibu, kita benar-benar berharap, berdoa kepada Allah, ibadah apapun yang kita kerjakan benar-benar berbuah takwa, termasuk hadirnya kita subuh ini di masjid ini. Bermohon betul ya Allah, hadirnya kami di sini ya Allah, berikanlah takwa itu kepada kami. Amin. Karena Bapak Ibu, kalau kita bertakwa itu dah aman hidup ini Bapak. Orang bertakwa yang akan menikmati hidup, karena hidup ini pasti punya masalah dan persoalan, dan orang bertakwa persoalan-persoalan itu akan Allah tunjukkan jalan keluarnya. Dan orang bertakwa pasti akan tenang, akan nyaman, akan tentram. Apapun yang menimpa dia pasti akan tenang Bapak Ibu, pasti akan nyaman, pasti akan tentram. Kenapa? Karena orang bertakwa itu ketika ada masalah ingin di Allah, Allah izin kau terjadi. Bakok itu perangai suami, perangai anak, perangai menantu, bakok itu tidak. Allah dia sinyal, Allah izin kau terjadi. Allah ingin menguji kita, maka takwa itu penting bagi kita. Dan Allah mengatakan di Al-Baqarah 21 itu, beribadahlah untuk bertakwa. Bapak Ibu serta anak soleh dan soleha penduduk surga yang masih berada di dunia yang kami muliakan, kita lanjutkan hikmah dan pelajaran dari suci Al-Quran. Sekarang kita masuk surat An-Nisa ayat 26. Sudah kita bacakan ayat dan terjemahannya. Kita review sedikit Bapak Ibu. Di An-Nisa 24 itu membahas hukum pernikahan, mahram, dan larangan menikahi wanita-wanita tertentu. Kemudian ayat 25 memberikan keringanan bagi yang tidak mampu menikahi wanita merdeka, boleh menikahi wanita hamba sahaya dengan syarat tertentu. Maka ayat 26 ini menjadi penutup sekaligus fondasi bahwa seluruh hukum tersebut bukan untuk mengekang, Bapak Ibu, tapi hukum-hukum itu untuk menerangkan maya boleh kerajuan, maya tidak. Hukum-hukum itu untuk menunjukkan jalan keselamatan. Jadi kita lihat hikmah per kalimat Bapak Ibu ya. Kalimat pertama, yuridullahu liyubayyina lakum.
Allah hendak menerangkan kepadamu. Tak sayang Allah kepada kita, yuridu. Ini menunjukkan kehendak yang pasti dari Allah, bukan sekedar keinginan yang mungkin terjadi atau tidak terjadi, melainkan ini sebuah ketetapan yang pasti terlaksana. Apa yang bisa kita ambil hikmah? Allah tidak membiarkan umat manusia dalam kebingungan. Setiap hukum, setiap larangan, setiap perintah, semuanya sudah dijelaskan dengan terang. Maka tidak ada yang samar sebenarnya dalam Islam. Jika ada yang merasa Islam itu rumit, maka masalahnya bukan pada Islamnya, pada syariatnya, melainkan pada kurangnya ilmu atau terpedaya dengan dunia. Siapa mengatakan salat subuh 2 rakaat ini berat, Bapak Ibu? Malu balik 2 rakaat subuh balik lah. Balik pada main bola, balik pada main futsal, Bapak Ibu. Tak lagi balik, Bapak Ibu. Yang balik itu hati kita. Wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum. Dan Allah ingin menunjuki kamu, kita semua, jalan-jalan orang sebelum kamu. Di jalan-jalan yang Allah tunjukkan, syariat-syariat yang Allah tunjukkan itu juga sudah Allah tunjukkan kepada orang sebelum kita. Pada Nabi Yusuf sudah Allah tunjukkan. Sehingga Nabi Yusuf, Bapak Ibu bayangkan, sagagah itu Nabi Yusuf berdua di dalam rumah, nak tu orang tak tahu dah, Bapak Ibu. Tapi Nabi Yusuf ditunjukkan di Allah, ditunjukkan jalan di Allah. Maka godaan wanita itu mampu ditepis oleh Nabi Yusuf. Apakah Nabi Yusuf tidak tergoda? Tergoda, Bapak Ibu. Manusia biasa juga walaupun Nabi tergoda. Kan itu kata Rasulullah, kata Nabi Yusuf, kalau tidak mencari rahmat Allah, tidak mencari wajah Allah, Nabi Yusuf pun tergoda. Maka Allah katakan di sini apa? Wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum. Dan menunjuki kamu jalan-jalan orang sebelum kamu. Di orang sebelum kita sudah dikatakan jangan dekati zina. Mereka berhasil, mereka sukses. Orang-orang dahulu juga dikatakan jangan terlibat riba. Dia amalkan dan dia sukses. Maka itu kan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kita minta jalan yang lurus. Jalan kulah yang lalui di orang-orang yang lebih nikmat. Maka kalau kita ingin hidup nikmat, ikutilah jalan ini, ikutilah syariat ini. Kita cari Bapak Ibu, orang-orang yang benar-benar hidup di atas syariat, nyaman, tentram, nampak seru. Kita cari seorang lagi Ibu, si yang benar-benar sholatnya, apapun bentuk ekonominya, dia tanah, dia nyaman, Bapak Ibu. Allah mengatakan jalan ini sudah dilalui oleh orang-orang yang telah mendapatkan nikmat. Ya tuba alaikum, dan menerima taubatmu. Tak luar biasa Allah, Allah tunjukkan syariat model kuat. Tu ada kerajuan syariat itu. Allah masih mengatakan bahwa Allah itu menerima taubat kita. Maka Bapak Ibu, benar kata Rasulullah, semua umatku akan masuk surga, ya kan? Kecuali yang tidak mau. Siapa yang tidak mau itu yang tidak mau taubat. Itu yang tidak mau, Bapak Ibu. Kemudian Allah mengatakan wallahu alimun hakim, dan Allah itu maha mengetahui lagi maha bijaksana. Jadi tidak perlu takui, Allah itu maha mengetahui. Bapak Ibu, awak dizalimi kemudian awak tertuduh. Kan banyak kejadian itu, awak dizalimi kemudian tertuduh, nak paling ujian itu. Tapi ketika orang bertakwa ini tidak masalah. Wallahu alimun hakim, Allah maha mengetahui. Allah tidak salah catat, manusia akan salah sangka. Tak perlu dia pada mempertahankan masalah tak salah di hadapan manusia yang ada gunung. Habis dari kita. Yang kecil masalah biasa lah. Kan tak ini yang punya neraka. Kok ini yang punya neraka? Kok tak punya? Biar Allah yang punya seluruh neraka. Setelah Bapak Ibu sesuai kuota kita 10 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.